Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Songgokerto 01, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SDN Songgokerto 1. Alhamdulillah, di siang hari ini marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga semua kita yang berada di sini kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir mengikuti kegiatan hari ini, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Widiawati, calon guru penggerak angkatan 11 SDN Songgokerto 01. Terima kasih. Untuk hari ini nanti saya akan mencoba untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nantinya bisa kita terapkan di sekolah ini, utamanya SDN Songgokerto 1, untuk menjadi sekolah yang memiliki nilai-nilai positif, baik dimulai dari murid-murid maupun gurunya dan semua staf yang ada di sekolah kita ini. Untuk budaya positif di sini nanti yang pertama ada kedisiplinan, ada perubahan paradigma pembelajaran, ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan, ada juga posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari kesemuanya ini nanti akan kita bahas satu persatu agar semua dapat memahami apa sih nilai budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini, agar apa yang kita cita-citakan sesuai dengan visi impian kita ini bisa terwujud. Untuk yang pertama, ini mengenai disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Monggo. Disiplin hidup teratur, Bu. Ya, betul sekali. Boleh dikatakan di sini disiplin itu hidup teratur. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Selain hidup teratur? Ini ada mic-nya, nanti bisa yang ingin berpendapat. Ya, baik, kita lihat. Ya, disiplin ini adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Ya, ini pengertian dari disiplin. Mungkin agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu aja ya. Ya, biar lebih semangat, gak ngantuk, karena di siang hari ini mesti hawanya pasti ngantuk ya. Coba bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih ya. Di sini pengertian disiplin sudah kita jelaskan. Disiplin ini merupakan cara menerapkan ya. Disiplin yang mengajak anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lanjutnya, disiplin ini lebih dalam diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Lanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid ini lebih memahami ya dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Ya, kalau biasanya kita temui di sekolah kita, anak-anak ya utamanya saya tanya, kamu
berangkat sekolah ya sebelum pukul 7. Ini menurut anak-anak karena dari dalam hatimu atau karena takut dihukum. Kebanyakannya ini sebagian besar ini menyatakan takut dihukum. Ya, nah dari pernyataan ini kita sebagai guru bagaimana cara kita menyadarkan pada anak-anak agar memiliki rasa disiplin dari dalam dirinya, keluar dari dalam hatinya, ya sehingga itu terus berkelanjutan, tidak hanya karena takut dihukum atau takut dipaksa. Untuk perubahan paradigma belajar. Nah, yang dimaksud di sini pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu di sini ini tidak asing dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya Bapak Ibu juga sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelasnya. Menurut Bapak Ibu ini pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana? Monggo. Mungkin ada yang ingin menjawab tadi mic satunya? Ya, itu mic satunya monggo. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana? Monggo Bu, itu mic-nya ada. Itu Bu, monggo. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kemampuan anak. Iya, iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Ya, pembelajaran yang bermakna. Ya, di sini nih cara kita bagaimana membuat pembelajaran berdiferensiasi. Kita yang pertama bisa mengadakan asesmen awal yang digunakan untuk mengetahui gaya belajar anak. Ya, kalau kita bisa mengetahui gaya belajar anak, maka kita menuangkan untuk pembelajaran medianya yang dibutuhkan anak-anak itu lebih mudah. Nah, dengan begitu kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berikutnya di sini yang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi ya. Yang pertama ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini ada 6 dimensi. Dari ke-6 dimensi ini, kira-kira di sekolah yang di sini, utamanya di SDN Surakarta 1 ini, kira-kira yang sudah terlaksana, ya, ini dimensi apa Bapak Ibu? Gotong royong, terus beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus apa lagi? Kreatif. Ya, ini tentunya di sini baik itu melalui pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler maupun P5 ini semua sudah bisa menginclude ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi. Teori motivasi ini bisa tumbuh di anak karena apa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum atau hukuman. Ya, aku akan melaksanakan itu biar tidak kena hukuman. Nah, ini adalah teori motivasi. Motivasinya anak takut karena ingin dihukum biar dia nyaman ya. Terus yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Dia termotivasi untuk melaksanakan itu agar mendapatkan penghargaan. Nah, kedua ini nanti masuk dalam motivasi eksternal. Ini ya, masuk dalam motivasi eksternal. Yang kita inginkan ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini yang ketiga ini Bapak Ibu. Untuk menghargai diri sendiri
saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi disiplin positif ya. Tujuan dari disiplin positif itu yaitu ini ya, agar anak ini bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi dia termotivasi itu bukan karena takut dihukum atau ingin rasa nyaman ataupun mendapatkan sebuah penghargaan ya. Ya, nanti kalau kita semua berkolaborasi bersama-sama, insya Allah untuk menumbuhkan motivasi anak-anak itu yang ketiga ini bisa berhasil. Nah, di sini ada yang ketiga ini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada lima kebutuhan. Yang pertama ini ada kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan bertahan hidup ini apa saja Bapak Ibu? Apa Pak Wawan? Kebutuhan bertahan hidup ini apa kira-kira? Makan. Iya, kita butuh makan. Kira-kira yang betul itu makan untuk hidup atau hidup untuk makan? ya, salah satu kebutuhan bertahan hidup itu makan ya. Kalau kita nggak makan, kita nggak punya energi untuk melakukan kegiatan atau beraktivitas. Terus yang kedua ini ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima semuanya saja, meskipun kita sudah lanjut usia itu tetap butuh kasih sayang. Tidak hanya anak-anak saja yang perlu disayangi, orang tua pun juga harus tetap disayangi dimanapun itu berada. Di sekolah ya Bapak Ibu guru menyayangi anak-anak ya. Anak-anak tidak hanya mendapatkan kasih sayang di rumah saja ya. Yang ketiga ini tentang penguasaan. Penguasaan ini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya ya. Dia mampu apa, ini masuk dalam kepenguasaan. Sedangkan yang keempat ini kebebasan, yang merupakan kebutuhan akan pilihan. Nah, kita semua di sini memiliki kebebasan untuk menebalkan kompetensi anak yang dimiliki sesuai dengan kodrat dan zamannya. Ya, anak ini akan kita jadikan seperti apa? Tentunya sesuai dengan filosofi diajar Dewantara ya. Yang kelima, ini ada kesenangan. Nah, kebutuhan untuk merasa senang ya. Jadi semuanya saja di sini Bapak Ibu ya. Kita kalau kerja itu jangan lupa yang terakhir ini, merasa senang biar tidak stres, biar tidak susah. Hari ini kita bersenang. Ya, hari ini kita bersenang, hari ini kita bahagia. Untuk besok kita bahagia, dan lusa kita akan bahagia, seterusnya kita akan bahagia ya. Tuh. Nah, ya ngantuk ya. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia, saya ada pernyataan seperti ini Bapak Ibu. Coba diperhatikan ini semuanya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh anak kita ini apa? Bersenang-senang. Bersenang-senang. Kita coba ya. Nah, betul sekali, tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, itu kesenangan. Kalau di kelas ya, jangan sampai kita itu hanya duduk diam mendengarkan. Tapi mari kita beri kesempatan anak-anak ini maunya apa ya, agar mereka itu bisa bereksplorasi sehingga bisa memunculkan kreativitasnya, bisa bernalar kritis ya. Karena semua anak ini memiliki kemampuan yang lebih ya Bapak Ibu ya. Ya. Selanjutnya ini Bapak Ibu, coba ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira dari kalimat ini kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh anak-anak ini? Apa? Diperhatikan. Tadi untuk kebutuhan dasar manusia diperhatikan kalimatnya ada ya? Ada enggak ya? Ya. Selain diperhatikan, kira-kira kalimat yang lebih spesifiknya apa?
diperhatikan. Ya, kita coba kita lihat. Nah, butuh kasih sayang. Ya, ada siswa kita yang pakai jepit rambut baru, ya perlu kita sapa. Murid kita ada yang baru potong aja, bisa kita sapa agar mereka itu, oh ternyata saya itu disayangi oleh Bapak Ibu guru. Ya. Nah, ada lagi nih. Ini. Coba Pak Wawan bisa dibaca. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin guru aja. Ya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kira-kira mereka butuh apa ini? Butuh apa ini? Ya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira butuh apa ini anak ini? Teman yang lain? Apa lagi? Suasana baru apa lagi? Cara pembelajarannya. Nah, ini kita tadi membicarakan tentang kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi. Nah, iya. Kalau kalimatnya seperti ini, berarti murid kita ini butuh apa? Dari kebutuhan dasar manusia ini tadi. Kan ada kebebasan, ada kesenangan, ada kasih sayang. Ya, coba kita coba kebebasan apa kesenangan ya? Nah, kebebasan tepuk tangan Bu Anis ya. Jadi ini masuk dalam kebebasan. Nah, murid kita ini butuh kebebasan. Dengarkan pendapat mereka, jangan hanya mendengarkan pendapat panjenengan. Ya, kalau di kelas mereka cuma dengar pendapat jenengan, cuma mendapatkan ilmu dari jenengan. Sekarang sudah tidak zamannya seperti itu. Ya, kita juga bisa atau bisa belajar dari anak-anak. Tentunya anak-anak ini memiliki pengalaman ya. Kalau mereka kita mempelajari anak-anak dari pengalamannya kita gali terus, maka untuk mencapai tujuan pembelajaran itu akan lebih mudah. Ya, selanjutnya. Nah ini sekarang ini. Ya, coba sekarang gantian. Bu Nita, monggo dibaca, biar tidak ngantuk. Bisa nyetir mobil sendiri, bisa ajak teman jalan-jalan. Ya, kira-kira asik bisa nyetir mobil sendiri, bisa ajak teman jalan-jalan. Kira-kira kebutuhan dasar apa ini yang dibutuhkan anak kita ini? Kesenangan. Kita coba. Ya betul, pertanyaan ya betul. Siap. Oke. Ya baik. Nah, lanjut kita akan ke materi berikutnya yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Ya, apa itu hukuman? Apa itu penghargaan? Monggo. Menurut Pak Prata, apa itu hukuman, Pak? Apa hukuman? Suatu aturan yang sudah ditetapkan. Ya, boleh suatu aturan yang sudah ditetapkan, sanksi, boleh. Terus kalau penghargaan apa? Reward. Ya, coba kita buka. Nah, hukuman ini bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku, betul ya? Terus tadi penghargaan itu sebuah reward, betul ya? Penghargaan ini pengakuan atas prestasi. Nah, pengaruh dari hukuman dan penghargaan ini ada pengaruhnya Bapak Ibu ya. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ya, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya. Nah, terus jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, sekarang ini
Perhatikan Bapak Ibu ya. Sekarang ini, penghargaan tidak efektif. Menurut panjenengan setuju apa tidak setuju? Bu Ani jawab tidak setuju. Bu Lulus apa? Penghargaan tidak efektif. Menurut panjenengan setuju tidak? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju ya. Ya, tidak setuju. Kita buka. Nah, ini. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, dari pernyataan ini tadi, penghargaan itu tidak efektif. Itu tadi setuju apa enggak? Dari pernyataan ini, ya, tidak setuju ya, setuju ya. Nah, karena ternyata penghargaan ini, ya, kalau kita berikan, ini bisa membuat anak ini kecewa dan berkecil hati karena tidak mendapatkan lagi, ya. Iya. Iya. Karena ada imbalannya ya, ya. Terus jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, terus orang yang berusaha berhenti merokok, nah ini bapak-bapak ya, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya, Pak Wawan akan saya beri 100.000 jangan rokok, ya tetap akan rokok. Ini ya, jadi intinya sebuah penghargaan ini kalau kita berikan penghargaan ini tidak efektif, ya. Ya, sekarang ini ada pernyataan seperti ini. Penghargaan merusak hubungan. Menurut panjenengan setuju apa tidak setuju? Iya sih, bagaimana? Penghargaan merusak hubungan. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Alasannya apa, Bu? Tidak setuju. Ya, alasannya apa? Karena penghargaan identik dengan hal yang positif. Ya, terus jawabannya Bu Yesi, setuju apa tidak setuju? Penghargaan merusak hubungan. Kira-kira? Oh, tidak setuju. Baik ya. Nah, Coba kita lihat dulu ya, penghargaan merusak hubungan. Jawabannya biasa tidak setuju. Ya. Ketika seorang ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, dan sebagian dari mereka ini akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Benar enggak ini? Betul ya. Nah, terus kesempatan untuk mendapatkan penghargaan ini akan berhenti untuk mencobanya kembali. Jadi pernyataan ini, penghargaan merusak hubungan, ini setuju. Ya. Lanjut. Nah, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah, guru punya seneng wes, Pak Lakoni, seperti itu kan biasanya ya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Pasti anak itu tidak akan tenang. Aku harus bisa mengalahkan dia. Ya, bahkan bisa sampai terbawa, tidak bisa tidur untuk kembali ke sekolahnya agar bisa mengalahkan temannya. Ya. Nah, sekarang ini penghargaan mematikan kreativitas. Kira-kira dengan setuju apa tidak setuju? Apa ini? Setuju. Ya. Jadi kita memberi penghargaan pada anak ini bisa mematikan kreativitas mereka. Mengapa? Nah ini, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan
bila berhasil menulis sebuah puisi. Nah, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, dari sini paham? Paham ya? Nah, ini. Terus, nah, menjadi orang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ya, mereka jadi tidak akan kreatif lagi karena ibu guru tidak kasih hadiah kok. Ya sudah, berhenti sampai dengan kita memberikan hadiah. Misalkan Pak Prato, ayo ikut latihan saya lomba lari, nanti kamu akan saya kasih ini. Nah, dia akan semangat. Setelah Pak Guru tidak memberikan penghargaan lagi, dia tidak akan semangat lagi. Nah, itu kan termasuk menghentikan kreativitas anak. Ya. Nah, sekarang ini masuk dalam hukuman atau konsekuensi yang prostitusi. Menulis 100 kali dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Kira-kira ini masuk apa? Hukuman, ya. Ini masuk hukuman. Selanjutnya, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Masuk dalam apa ini? Hukuman, kita lihat. Nah, hukuman, ya, betul sekali. Nah, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk dalam apa? Konsekuensi, betul sekali. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit pada pembelajaran PJOK. Konsekuensi, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru yang hebat, ya. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, masih semangat ya. Saya lanjutkan kalau masih semangat. Nah, inilah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini merupakan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Ya, ini bisa membuat anak sakit fisik maupun artinya untuk jangka waktu lama, ya. Terus kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, anak membenci kedisiplinan. Ini kalau kita memberikan hukuman, anak-anak akan semakin membenci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Ada juga hukuman ini paksaan. Ya. Terus kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Terus yang terakhir ini apa Pak Alan? Ya, terus yang sini? Iya, terima kasih Pak Alan ya. Nah, yang terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya. Ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Sudah paham mulai dari sini? Ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjut ya kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita memasuki materi tentang posisi kontrol guru. Yang pertama, ini guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Kelima, guru sebagai manajer. Coba jenengan bisa menilai diri panjenengan sendiri. Jawabannya ada di dalam hatinya. Kira-kira dari kelima ini jenengan termasuk guru yang mana? Yang hijau. Yang hijau, guru sebagai teman. Ya, Pak Prato yang hijau, guru sebagai teman. Terus ada yang lain lagi kira-kira guru sebagai apa kalau panjenengan ini? Kalau Bu Yesi yang mana Bu Yesi? Untuk saat ini sebagai teman. Terus
Yang lain? Semuanya pernah saya lakukan, tapi paling sering sebagai penghukum. Ya, semua pernah dilakukan. Yang paling sering adalah sebagai penghukum. Tidak apa-apa, ya. Jadi kita lihat satu persatu ya. Di sini ini kita harus menjadi guru yang seperti apa? Sebagai guru sebagai apa ya? Nah ini ada pernyataan ini. Kamu lagi, terlambat terus. Mau jadi apa? Kamu, ayo lari 10 kali. Nah, pernyataan yang dilakukan oleh guru ini kira-kira perannya guru ini di posisi kontrol ini sebagai apa? Penghukum. Ya, kamu lagi, terlambat terus. Mau jadi apa kamu? Ayo lari 10 kali. Nah, ini adalah peran guru sebagai penghukum. Ya, selanjutnya. Nah, jangan terlambat lagi ya. Ibu sedang piket. Kalau ada yang telat, bu guru pasti ditegur kepala sekolah karena tidak bisa memberi contoh. Lah, pernyataan ini kira-kira guru ini sebagai posisi kontrol apa? Pembenaran diri. Ada tadi pembenaran diri? Ayo. Oh ya, coba kita lihat kembali. Nah, yang mana? Membuat merasa bersalah. Kita lihat. Ya. Nah, jangan terlambat lagi ya. Ibu sedang piket. Kalau ada yang telat, bu guru pasti ditegur kepala sekolah karena tidak bisa memberikan contoh. Ini sebagai apa? Sebagai teman. Ya, iya, sebagai teman. Ya. Karena mengapa sebagai teman? Karena ini kan bu gurunya ini kan tidak menggunakan nada tinggi. Dia kan lebih dekat dengan muridnya. Gurunya pun juga punya rasa takut. Jangan berbuat salah terus, nanti bu guru akan ditegur oleh kepala sekolah. Lah, kalau sebagai penghukum kan tidak seperti ini ya, sebagai teman ini. Nah, sekarang ini, kalau ini, bapak sangat kecewa dengan perbuatanmu. Atau kalau orang tuamu tahu perbuatan seperti ini, apa mereka tidak malu? Coba kamu pikirkan. Nah, kalau kalimat ini kira-kira posisi kontrol seorang guru di mana ini? Di apa? Sebagai apa? Menyalahkan, betul sekali. Membuat rasa bersalah. Nah, dari contoh-contoh tadi sudah paham mengenai posisi kontrol seorang guru? Sudah ya. Kalau sudah, seharusnya kita sebagai seorang guru ini adalah sebagai manajer ya. Guru berbuat sesuatu pada murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tidak menghukumnya, kita tidak menyalahkannya dan tidak sebagai teman, namun kita bisa membantu mencari solusi dari anak tersebut. Ya. Nah, selain itu posisi manajer ini juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta sebuah identitas positif pada murid. Nah, jadi mulai sekarang bila kita menemui siswa kita yang mengalami masalah ya, kita bisa kita tunjukkan sebagai manajer ya. Kalau kita sebagai manajer, dia nanti akan termotivasi dari dalam dirinya sendiri untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan, yaitu disiplin positif ya. Kita lanjutkan ke yang ke-5 ya, tentang keyakinan kelas. Di sini peran guru adalah guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Tentunya untuk keyakinan kelas ini mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini sudah dilaksanakan semua. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira dari keyakinan kelas ini yang sudah kita buat ini, itu anak-anak sudah melaksanakan semua atau belum?
Iya, anak-anak kan kita sudah membuat kesepakatan bersama-sama di dalam kelas. Kira-kira anak-anak ini sudah melaksanakan keyakinan kelas yang kita buat kesepakatan bersama atau belum gitu? Monggo. Kami penasaran soalnya ini kan kita sudah melaksanakan kesepakatan keyakinan kelas kan kita sudah dengan anak-anak sudah bersepakat. Nah di dalamnya kan ada juga konsekuensi yang harus dilakukan anak-anak kalau anaknya melanggar kesepakatan. Nah itu bentuk hukuman atau bagaimana itu kalau seperti itu? Nah, mungkin ada yang bisa menjawab. Monggo Bu Rima dijawab. Ya, monggo Bu Rima. Mungkin nanti dari teman-teman juga bisa menilai. Kalau menurut saya itu karena tadi di awal kita sudah melakukan kesepakatan. Nah di saat kita melakukan kesepakatan kita kan juga menanyakan ke anak-anak. Nah apa yang harus kita lakukan jika salah satu kesepakatan kita langgar. Nah itu pun konsekuensi ataupun kasarannya akibatnya apa yang dilakukan karena melanggar tersebut itu juga muncul dari anak-anak sendiri. Jadi bukan saya atau kita sebagai guru di kelas di situ memberikan konsekuensi atau hukuman tersebut. Jadi dari hasil kesepakatan bersama dan muncul idenya itu, muncul kesepakatannya itu juga dari anak-anak. Menurut saya sih seperti itu. Iya, betul sekali ya. Monggo mungkin ada yang mau berpendapat. Boleh? Oh sudah, ya. Jadi di sini ya namanya keyakinan kelas ini kan kesepakatan bersama-sama. Ya, kalau semuanya itu kita buat bersama-sama, kita putuskan bersama-sama, ya, lah akan jadi konsekuensinya ya kita laksanakan bersama-sama juga. Ya. Di sini guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Dan sini keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada pernyataan universal. Kira-kira pernyataan universal ini misalkan contoh kalimatnya apa? Iya, apa? Yang kalimat pernyataan universal yang biasanya diungkapkan anak-anak untuk keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama. Kira-kira kata-kata apa? Kata apa? Tidak menggunakan kata tidak. Iya, tidak menggunakan kata tidak. Contohnya? Menjaga ketertiban kelas. Ya, menjaga ketertiban. Terus apa lagi? Memperhatikan. Terus apa lagi? Sudah membuat keyakinan kelas? Sudah membuat keyakinan kelas kan? Nah ya, kira-kira selain itu kalimatnya apa lagi? Apa? Yang akan kita terapkan pada anak-anak mungkin disiplin, ya, terus saling menghargai, ya, saling menghormati, itu juga bisa tepat waktu, ya. Selanjutnya, nah, di sini kita selanjutnya akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, ya. Dengan menggunakan 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari ketiga ini, ada yang ingin ditanyakan? Monggo, bila ingin bertanya. Dari ketiga ini, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan.
Tujuan dari restitusi ini adalah untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Terima kasih, masih bersemangat ya. Sebentar lagi ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Di sini untuk tahap pertama, ya tahap pertama di sini menstabilkan identitas. Proses yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang melakukan kegagalan atau kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi terbentur dengan keadaan. Nah, kita mulai sekarang kalau ada masalah, yang pertama ini yang kita lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana kita membangkitkan semangat anak dari anak yang gagal agar dia menjadi anak yang sukses dan bisa diterima oleh kelompoknya lagi atau masyarakat. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Ya, di sini memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah memahami alasan berbuat sesuatu. Kalau kita menyelesaikan masalah, kita tanyakan dulu pada anak itu. Tentunya anak ini melakukan kesalahan punya alasan. Mengapa kamu melakukan ini? Nah, kita sebagai guru harus mau mendengarkan alasan mereka. Jangan langsung menghardik, menyatakan, oh perbuatan kamu ini salah, kamu harus dihukum, harus gini, tidak boleh. Ya, kita sebagai guru harus bisa menjadi manajer dengan menstabilkan tiga tahapan tersebut, ya, menanyakan alasan terlebih dahulu. Setelah kita menanyakan alasan, ya, dari langkah ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 ini sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, nantinya itu kalau anak ini sudah tahu kesalahannya, sudah tahu bahwa itu tidak baik dan sudah tahu kalau dia melanggar keyakinan kelas, ya maka akan tumbuh dalam dirinya ini nilai-nilai kebajikan yang baik, nilai-nilai positif yang baik pada diri anak. Nah, anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Namun kalau kita menyelesaikan masalah dengan menghukumnya, maka anak ini pasti akan kembali melakukan kesalahan, nggak akan selesai-selesai nanti, ya. Karena di sini tujuan kita ini kan mencari solusi, ya. Sekarang ada pernyataan seperti ini, Bapak Ibu. Coba perhatikan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kalimat tersebut masuk pada tahap apa, Bapak Ibu? Tadi kan untuk segitiga restitusi kan ada 3, ya. Nah, ini saya ada pernyataan, ada kalimat seperti ini. Kira-kira ini masuk tahap berapa? 1 apa 2 apa 3? Tahap kita lihat tahap berapa? Tahap 1, yaitu menstabilkan identitas. Kalau misalkan murid kita di dalam kelas melakukan kesalahan, misalkan ramai, ya, atau bertengkar di dalam kelas, kita hanya mengingat jangan buat seperti itu. Baru nanti kita berikan kesempatan, kita panggil dia sendiri, kita tanyakan, kenapa kamu saya panggil di sini? Tahu tidak kamu melakukan kesalahan apa? Ya, semua orang pasti pernah berbuat salah. Begitupun juga dengan saya. Tentunya kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Ya, gitu. Nah, berikutnya, ini. Coba Pak Amin dibaca. Oh, masih makan ya. Pak Wawan aja. Monggo. Iya. Iya. Monggo Pak Wawan. Pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu patut bantuan pada diri sendiri. Kenapa patut telah sesuatu yang penting. Iya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kalimat
kedua. Tepuk tangan untuk Bu Nita. Ya, ini masuk ke dalam yang kedua. Ya, intimidasi tindakan yang salah ya, betul sekali. Nah, ini contoh yang pengalaman saya yang menyelesaikan masalah di dalam kelas. Ini saya lakukan dengan segitiga restitusi. Ya, yang pertama saya menstabilkan masalah, ya. Terus yang pakai tahap kedua juga dan menanyakan keyakinannya. Ini ya. Ini suaranya enggak dimasukkan dalam phone, tadi enggak terdengar ya. Iya, ini Resa ini dia melakukan kesalahan di dalam kelas. Dia bermain bola. Saya tanya alasannya kenapa kamu bermain di kelas, bermain bola. Yang pertama alasannya satu, saya kurang puas bermain bola di rumah. Yang kedua, dia ingin menjadi seorang pemain sepak bola yang terkenal. Itu alasannya. Terus saya tanya, kira-kira perbuatanmu itu melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat atau enggak? Ya, dia bilang, iya Bu, saya melanggar. Apa yang keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ya, yaitu tentang saling menghargai. Saat guru sudah melarangkan, saya bermain. Ya, terus dia juga akan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dia akan menjadi anak yang memiliki nilai-nilai keyakinan kelas, saling menghargai. Gitu. Nah, ini untuk pengalaman saya dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ya. Iya, ini suaranya tidak bunyi soalnya tidak disambungkan ke sound ini. Misalkan ini disambungkan nanti ada suaranya ini. Oh iya. Ini TV lama Pak. TV lama ini. Bisa Pak On? Oh ya di. Tidak bisa apa-apa Pak On. Tinggal ya, ini untuk masalah yang kedua. Ya, ini masalah yang kedua. Kebetulan waktu di kelas ini memang dua ini memang melakukan kesalahan. Setelah saya pas buat video, yaitu langsung saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, ini kasusnya anaknya makan di kelas. Waktu saya menerangkan itu, saya tanya alasannya karena dia paginya itu terburu-buru jadi tidak sempat sarapan. Di kelas tidak sabar untuk menunggu istirahat, perutnya sudah melilit kelaparan. Ya, ini.
terakhir, monggo ada pertanyaan kalau enggak sebelum refleksi. Saya tanya dulu, karena saya telat. Ya, monggo Pak Amin. Tentang menstabilkan identitas itu. Ya, monggo. Identitas itu seperti apa? Menstabilkan identitas itu. Oh, menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas ini kita tidak menghardik anak itu bersalah Pak Amin. Ya, jadi di sini biar anak itu tidak diburukkan dengan kesalahan yang terjadi, gitu. Karena identitas itu kan refleksi dari cerminan dari keluarga. Artinya setiap anak memiliki identitas sendiri-sendiri. Ya, menstabilkan identitas. Ini ya. Nah ini menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang melakukan kegagalan, ya, menjadi kegagalan dari kesalahan menjadi anak yang sukses, gitu. Ini yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Ya, bagaimana upaya kita dari anak yang terpuruk karena kesalahannya, dia bangkit kembali bahwa dia itu bisa sukses. Kebanyakan kalau anak melakukan kesalahan itu kan minder, takut, bahkan takut tidak diterima oleh teman-temannya. Ya, jadi kita bagaimana cara kita agar anak itu bisa bangkit kembali, gitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Ada pertanyaan lagi? Ya. Penghargaan. Selama ini kita kan sudah berusaha untuk menghilangkan reward untuk anak-anak, bukannya menghilangkan ya, tapi bagaimana cara memotivasi anak-anak agar tidak tergantung dengan penghargaan tadi. Anak sekarang itu kan kalau nggak ada penghargaan mereka sulit sekali untuk maju, untuk berubah lebih baik. Tapi kalau ada penghargaan motivasinya sangat kuat sekali. Iya, ya. Jadi di sini sudah saya jelaskan ya bahwa memberikan penghargaan ini bisa mematikan kreativitas anak, ya. Di sini juga bisa membuat anak ini hanya akan termotivasi jika mendapatkan hadiah, ya. Jadi bagaimana cara kita agar ya anak ini tidak terpancing dengan hadiah namun tetap bersemangat. Ya, nah kita kan sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai positif, nilai-nilai budaya positif yang ada ini kita terapkan. Kalau itu ada, maka meskipun tidak ada penghargaan, mereka akan termotivasi terus untuk berbuat kebaikan. Gitu. Jadi dari dalam diri anak dulu. Gitu. Mungkin ada yang lain yang menjawabnya, monggo. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke refleksi. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana Bu Lima? Itu mungkin kalau di dalam kelas. Kalau Ya. motivasi anak misalkan di luar akademik atau ekstra gitu. Ya. Dia punya potensi, dia untuk punya keahlian tertentu, nah tetapi kan dia punya punya kenangan paling tidak itu dia melakukan sesuatu yang lebih baik Itu kan pasti mendapatkan hadiah. Iya, betul sekali. Nah, anak itu kan mungkin dari kecil sudah ditanjakan seperti itu ya. Kamu harus seperti ini, nanti tak kasih ini, mungkin seperti itu. Saat ini sulit sekali menghilangkan iming-iming seperti itu. Anak itu akan mau bertindak jika ada hadiah, ada penghargaan. Nggak mau bertindak dengan dari dalam hati dirinya sendiri. Ya, saya paham ya. Jadi gini ya, memang di awal kita memberi hadiah untuk anak itu kan untuk memotivasi dia agar dia bisa memperjuangkan apa yang ingin diraih. Lah, kelama-lamaan kan kita tidak akan terus-terusan seperti itu. Mungkin dengan anak itu menggeluti apa yang diikuti itu, nanti akan tertanam dalam dirinya. Ya, dari dirinya, oh saya harus seperti ini, agar biar seperti ini. Maka untuk penghargaan itu nanti adalah yang nomor sekian. Mungkin
dia nanti yang diutamakan adalah pengalaman dia, gitu. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Karena dari gimana Pak Amin? Oh iya mau menambah. Ya kalau memang sudah terbiasa kasih penghargaan, yang tertanam ya jiwa pemberinya tentunya juga ikut tertanam. Nggak kemudian cuma nilai-nilai kebaikannya yang tertanam, jiwa pemberinya riaknya juga tertanam. Dalam hukuman dan penghargaan ini kenapa kita nggak boleh pakai reward? Karena untuk memotivasi, banyak hal untuk memotivasi. Artinya kita untuk memotivasi nggak harus memberikan sesuatu. Kita adalah guru, digugu dan ditiru. Kita melakukan sesuatu gimana anak-anak tertarik ke kita. Itu akan memotivasi juga. Iya, hal-hal positif tentunya. Begitupun untuk hal-hal yang negatif juga akan berpengaruh pada motivasi anak seperti itu. Jadi makanya guru itu bukan hanya transfer pengetahuan, tapi juga transfer pendidikan, sikap, akhlak, ucapan dan sebagainya. Kalau guru kencing berdiri, ya pasti muridnya kencing berlari. Makanya kemudian kita tekankan hal kecil di dalam sekolah ini, utamanya akhlak, kita tekankan kepada anak-anak. Tentunya kita kasih contoh agar mereka termotivasi, tidak harus pakai reward dan sebagainya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin atas jawabannya. Iya, teladan. Guru itu gugu di tiru. Jadi mulai dari diri kita harus bisa memberikan contoh yang baik pada anak-anak. Monggo Bu Yesi. Penghargaan dengan memberikan nilai apakah termasuk? Kalau memberikan nilai kan kewajiban kita. Tambahan nilai. Oh tambahan. Sebagai maksudnya sebagai penghargaan. Ayo yang bagus nanti saya tambahin nilai. Makanya tadi kan ketika ditanya Ibu, saya tidak setuju. Karena pemikiran saya perluas gitu loh. Jadi penghargaan itu satu untuk memotivasi anak. Kan tujuan kita ke sana. Kalaupun kita membawa mereka untuk tidak selalu melakukan sesuatu dengan pamrih atau bagaimana ya. Tetapi untuk nilai itu kan kembali lagi kesepakatan kelas. Saya seringkali sampaikan ke anak saya, ke siswa, nilai agama kalau 8 itu nilai jelek menurut saya. Menurut kita, ini komitmen. Kamu harus 9 sampai 100. 100 pun saya berani untuk nilai kamu. Yang penting ada bukti fisiknya. Nilai ulangan terus sama tugas-tugas. Kalau misalkan guru ataupun kepala sekolah, kok ini anak dapat sekian, saya bisa tunjukkan ke guru-guru bahwa ini loh memang anaknya layak untuk dapat 100. Seperti itu kan kadang ada guru yang tidak setuju, ada siswa itu nggak layak untuk dapat 100. Kan ada ya Bu yang seperti itu. Makanya tadi ya saya sampai sekarang pun kok hukuman dan penghargaan kok salah gitu loh ya. Apakah dengan yang saya sampaikan itu tetap di dalam ranah yang salah itu atau bagaimana Bu gitu? Kalau penjelasan saya seperti ini, ya Bu. Ya, terima kasih Bu Yesi. Mungkin kita harus bisa merubah mindset kita ya untuk saat ini ya. Karena di sini ini sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara, di sini kita harus berpusat pada anak-anak. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai positif pada diri anak ini keluar dari dirinya. Jadi secara intrinsik bukan ekstrinsik. Tapi kalau memberikan penghargaan itu kan eksternal, secara eksternal dari luar. Kalau kita nggak akan memberikan penghargaan, dia nanti nggak akan termotivasi lagi untuk melakukan untuk mendapatkan nilai yang bagus atau untuk mendapatkan hadiah. Tapi kalau ini keluar dari dalam dirinya, intrinsik, ya dia akan terus termotivasi untuk berbuat baik terus. Ya, iya tulus gitu. Bagaimana Bu Yesi? Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Mungkin itu tadi penjelasan dari pemaparan saya tentang budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah kita ini. Mungkin terakhir sebelum saya tutup ada refleksi, monggo.
refleksi dari apa yang saya berikan tadi. Ini menurut Bapak Ibu tentang apa? Moga yang ingin memberikan refleksi, Bu, yang mengikuti dari awal, Bu Rima, moga Bu Rima. Oh iya. Maju ke depan, aku di situ berdiri, Bu Rima. Terima kasih Wid untuk refleksi kali ini. Mungkin kita sebagai guru, kita sebagai guru harus bisa memposisikan anak, bahwa anak itu harus kita penuhi kebutuhannya, yaitu seperti memenuhi kebutuhan sebagai manusia yang tadi sudah disampaikan, kebutuhan untuk bertahan hidup tentunya, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan dan juga kebebasan. Terutama kita sebagai guru tidak harus memberikan pendidikan, memberikan pengetahuan, tidak harus dengan memberikan hukuman, tetapi kita bisa melakukan dengan cara-cara yang sudah disampaikan tadi, yaitu dengan segitiga restitusi. Dengan seperti itu kita bisa menganggap atau memenuhi kebutuhan anak, tidak harus menghardik mereka, tidak harus menjudge mereka bahwa mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka melakukan sesuatu, baik itu baik, baik itu buruk, pasti ada alasannya. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan kali ini kepada kami murid. Semoga kami bisa merubah mindset kita yang dulunya kita selalu sering memberikan hukuman ke anak, kita lebih bisa merubah ke arah yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Rima, tepuk tangan untuk Bu Rima ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Sungguh luar biasa sekali panjenengan semua aktif untuk mengikuti kegiatan hari ini. Dan saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan keinginan panjenengan, dan saya mohon maaf bila ada kata atau sikap yang tidak berkenan di hati panjenengan semua. Ya, kebenaran semua adalah milik Allah ya. Baik, mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.